Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan YouTube sekalian yang masih setia dengan channel ini. Terima kasih banyak ya kalian masih terus mendukung channel saya. Semoga kedepannya channel ini bisa lebih baik untuk memberi ilmu dan motivasi bagi kawan-kawan sekalian. Jadi kali ini saya ingin mengulas charger yang menyebabkan laptop menjadi nyetrum ya, terutama bagian USB atau VGA. Jadi ketika kita megang USB atau VGA kok kita seperti tersengat listrik begitu, belum tentu itu kerusakan pada motherboard laptop. Nah, jadi sebelum kita mengecek motherboard laptop, alangkah baiknya kita cek dulu untuk chargernya ya. Cara mengeceknya yaitu tinggal chargernya ini kita hubungkan ke listrik PLN. Kemudian untuk soket keluarannya kita ukur menggunakan multitester atau mungkin menggunakan, kalau misalnya tidak punya multitester ya mungkin bisa menggunakan test pen begini ya. Jadi idealnya rata-rata charger itu bagian tengah ini positif ya kawan, sementara bagian tepiannya itu negatif atau ground ya. Begitu, bagian tengah positif, bagian tepiannya ini negatif. Dan ini harusnya arus AC. Kok harus AC? Maaf ya. Ini harusnya arus DC, jadi tidak bisa nyetrum kita. Jadi idealnya adalah arus DC yang ketika dipegang itu dia tidak nyetrum. Arus DC nya sekitar, kalau kita ukur tegangannya sekitar 20 volt ya harusnya. Rata-rata laptop itu 19 sampai 20 volt. Sementara untuk notebook itu kurang dari itu ya. Jadi kalau misalnya kita sentuhkan bagian tepiannya ini yang harusnya main, ini kita sentuhkan dengan test pen, kok ternyata test pennya menyala, berarti penyebab laptop kita nyetrum di bagian soket USB atau VGA itu dari charger yang kurang berkualitas kawan. Itu ya. Jadi bagaimanakah cara membuka atau membuktikan apakah charger kita itu berkualitas atau mungkin charger yang ori tapi sudah rusak? Caranya tentu saja harus kita bongkar ya untuk casingnya, casing dari chargernya. Ini untuk charger model lama itu casingnya bentuknya seperti ini ya kawan, kotak rata-rata. Tapi kalau yang sekarang itu dia sudah menyatu sama colokan ke listrik PLN nya, jadi rata-rata seperti itu. Mungkin untuk menghemat biaya kabel atau bagaimana saya juga kurang tahu ya. Nah, bagaimana mungkin ya cara membongkar ini supaya bisa rapi seperti yang saya lakukan. Jadi kalau kawan-kawan lihat ini ya, hasil bongkaran saya ini rapi ya, mungkin ada sedikit soak kecil ya. Ini bukan soakan sebenarnya ya, cuma plastik yang bergesek terus dia ya begitu saja lah. Nah ini masih rapi ya kawan, ini bekas-bekas lemnya, terlihat ada bekas-bekas lemnya ini juga. Nah bagaimana cara membongkar ini kok dengan rapi? Caranya itu ya dengan dipukul menggunakan palu yang terbuat dari karet ya. Jadi cara memukulnya itu mungkin pertama ya, ini tidak akan menghancurkan ya kawan. Palunya dari karet itu tidak akan menghancurkannya, meskipun hancur juga tidak apa-apa, kan memang chargernya ini mungkin bermasalah ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita bisa tahu dalemannya seperti apa ya. Jadi caranya itu kita pukul-pukul di sini. Ini ya, dipukul-pukul rata, kemudian dibalik, pukul-pukul rata, terus pojok-pojokannya ini juga dipukul ya. Jadi tepi-tepiannya ini juga dipukul, tadi begini, dipukul di atas meja begini. Terus kalau kawan-kawan lihat ini kan bentuk lem-limannya ya, bentuk lem-limannya itu kan seperti ini ya kawan, seperti ini. Jadi lemnya itu, jadi pemasangannya ya, maaf, untuk pemasangannya dia adalah masuk seperti ini ya. Nah plug begini ya, plug begini ya. Jadi untuk membongkar atau menghancurkan lem-lem yang ini, kita juga harus mengukur dengan cara seperti ini ya kawan, supaya ini nanti bisa, kalau misalnya plastik ini misalnya nempel begini, misalnya plastik nempel begini, kalau kita pukul dari atas nanti plastiknya akan gesek begini tuh ya, sehingga lemnya itu akan hancur, lemnya akan hancur. Jadi tidak bisa ya lem ini kita hilangkan dengan minyak kayu putih, tidak bisa, karena ini bukan lem yang sifatnya rubber atau karet yang bisa luntur oleh minyak kayu putih. Ini lemnya adalah lem seperti lem akrilik begitu atau lem plastik. Jadi dia keras, tidak mungkin bisa hancur karena
minyak kayu putih ya kawan. Jadi metode yang paling mudah adalah dipukul, dan ternyata sudah saya buktikan hasilnya juga utuh. Nah, kembali ke pokok pembahasan kita. Kenapa charger ini kok bisa nyetrum? Coba kita lihat ya kawan di sini. Ini rangkaian chargernya. Ini sangat simpel sekali ya kawan-kawan ya. Jadi charger ini sangat simpel sekali. Nah, ini dari listrik PLN AC. Dari listrik PLN kemudian dia langsung diarahkan menuju ke dioda sisir ya. Dia langsung diarahkan menuju dioda sisir atau penyearah atau kiprok. Atau mungkin apa ya namanya lainnya ya. Jadi dari listrik PLN yang 220 volt, dia langsung disearahkan oleh ini. Terus dia disaring oleh kapasitor. Setelah kapasitor cuma ada resistor, terus ada pembuat frekuensi ya. Ini seperti STR ya kalau di rangkaiannya TV itu. Jadi apa? Ini ya fungsi ini. Ini namanya apa ya? GFET atau apa ya? Saya juga kurang begitu paham ya ini ya. Yang jelas fungsi alat ini adalah mengubah tegangan DC menjadi berfrekuensi ya. Frekuensi itu digunakan untuk menimbulkan perubahan flux pada transformator Farad ini. Ini transformator Farad. Terus setelah keluar dari transformator Farad kemudian dia disearahkan lagi oleh dioda. Ini juga dioda ya kawan-kawan ya. Dioda supaya hasil keluarannya halus dia dikasih kapasitor. Nah, ini memang bisa digunakan sebagai adaptor, tapi ini sangat tidak direkomendasikan untuk peralatan elektronik yang rentan seperti laptop ya kawan. Kenapa? Karena harusnya sebelum masuk ke dioda penyearah yang pertama, penyearah tegangan tinggi, harusnya listrik PLN itu difilter dulu ya dengan menggunakan induktor. Harus difilter dulu menggunakan induktor. Terus mungkin juga harus disertakan dengan PTC mungkin atau NTC. Terus dia juga harusnya dikasih fuse. Harusnya juga dikasih fuse. Baru setelah, jadi yang pertama ya dari listrik PLN masuk ke fuse harusnya. Terus dia masuk ke filter yang berupa lilitan atau kumparan kawat. Seperti induktor lah ya. Fungsinya itu untuk filter supaya jangan sampai tegangan listrik AC PLN yang mungkin ada tegangan-tegangan riak atau tegangan-tegangan liar begitu tidak bisa masuk, nanti disaring begitu oleh induktornya. Baru nanti dia masuk ke mungkin ada NTC atau PTC ya. Baru masuk ke kapasitor ini ya, kapasitor ini supaya tegangannya menjadi tegangan DC. Maaf setelah NTC tadi penyearah ya. Sudah saya katakan apa belum ya tadi, saya lupa ya. Jadi setelah disearahkan supaya hasilnya bisa lebih halus, dilewatkan ke kapasitor ini supaya menjadi tegangan DC yang lebih halus. Setelah menjadi tegangan DC yang lebih halus dengan tegangan kira-kira 400 volt, kemudian dia di switching ya. Kemudian dia di switching untuk membentuk frekuensi. Jadi dari AC sinusoidal atau AC yang bentuknya gelombang seperti ini ya, seperti bukit lembah itu, disearahkan menjadi tegangan DC. Tegangan DC kemudian disaring kapasitor ini supaya menjadi DC yang lebih halus. Setelah menjadi DC yang lebih halus, oleh switching ini dia akan diputus nyambung begitu ya. Jadi tegangan DC-nya putus nyambung, akhirnya nanti tercipta tegangan AC dengan tegangan yang lebih tinggi. Dimasukkan ke transformator Farad, kemudian diubah tegangannya atau diturunkan step down. Keluarnya kemudian disearahkan, kemudian masuk kapasitor untuk difilter. Nah, jadi rangkaian ini sangat tidak ideal ya kawan-kawan ya. Nah, di bawah sini juga ada. Jadi kalau kita amati di sini ya kawan, ini sekaligus belajar tentang power supply switching atau SMPS ya. Jadi di sini terbagi dua ya kawan, boardnya terbagi dua, dan ini tidak saling terhubung ya. Ini rangkaian tegangan tinggi yang kalau kita pegang kita akan nyetrum ya. Sementara ini rangkaian tegangan rendah. Jadi dia terpisah oleh transformator Farad ini. Nah, secara ideal ya ini sudah betul ya. Ini ada autocoupler, fungsinya untuk menjaga tegangan supaya tetap stabil. Kalau misalnya tegangannya naik, autocoupler ini akan mengirim
pesan menuju ke sini untuk switchingnya atau frekuensi switchingnya untuk diturunkan. Kalau misalnya tegangannya turun, coupler ini akan memberi informasi kepada ini untuk menaikkan frekuensi switchingnya sehingga tegangannya bisa naik lagi. Ini sudah betul ya, ini standarnya seperti ini. Tapi yang tidak standar adalah di sini tidak dikasih fuse dan filter dari tegangan-tegangan liar PLN. Ini yang bisa merusak laptop kita ya. Jadi charger ini tidak akan saya pakai lagi. Nah, ini ada pengendalinya juga ya ini. Ini ada IC pengendali. Ini berkaitan erat juga dengan ini ya. Tadi ini satu kelompok ya. Terus kelemahan yang lain adalah ininya getar ya kawan. Jadi ferritnya ini getar, harusnya ini dia kokoh begitu. Charger ini tidak saya rekomendasikan ya. Dari beratnya tidak bisa kita pastikan bahwa charger itu ori apa tidak ya. Contohnya ini, saya sebelumnya mengira charger ini ori karena terasanya berat. Ternyata setelah saya buka, dalemannya itu sangat sedikit ya. Jadi komponennya itu sangat banyak yang dipangkas. Ya memang bisa digunakan untuk charger, tapi tidak aman untuk laptop kita dalam jangka panjang. Jadi komponennya banyak yang dipangkas. Ya itu ya, sedikit informasi charger KW itu dalemannya seperti apa. Kalau charger ori jauh ya dari ini. Di sini ada fuse, ada penyaring dari tegangan-tegangan liar dan sebagainya. Dan rangkaiannya tidak sesimpel ini ya kawan ya. Meskipun di belakangnya agak rumit, tapi charger yang ori itu jauh lebih rumit daripada ini. Tuh. Jadi ini tidak akan saya pakai ya. Mungkin saya akan pakai charger yang lain yang tegangannya mungkin juga sama. Tapi kabelnya ini yang masih akan saya pakai. Jadi mungkin hanya ini saja yang saya lepas ya. Kabelnya ini saja saya lepas. Ininya tidak saya pakai. Mungkin saya pakai untuk kebutuhan yang lain juga bisa ya, sebagai power supply barang-barang yang tidak terlalu riskan seperti laptop. Kalau untuk ini nanti kabelnya saya lepas. Saya pakai charger yang bekas-bekas saya dulu yang masih banyak yang mungkin belum sempat saya pakai juga. Nanti bagian ininya yang akan saya ganti. Karena di sini spek tegangannya pun sama ya kawan. Tegangannya 20 volt. Jadi spek tegangannya sama. Ya itu tadi adalah review tentang charger KW. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.